Shalom rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Hari ini Sabtu 28 Agustus 2021, ibadah SPP Jemaat GKE Tamiang Layang kembali dilaksanakan secara virtual. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdiri, menyanyi dari Kidung Pujian Bersamamu. Bersamaku
Kita tabiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Doa syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di sorga, kami panjatkan puji syukur kepadamu. Kami beribadah dan memuji nama-Mu, meskipun saat ini juang dan melawan pandemi, tetapi dengan senantiasa berdoa dan berpegang teguh kepadanya, kita pasti dikuatkan dan dilindungi. Saat ini kita beribadah virtual, kiranya kita bersyukur meskipun tidak secara langsung, tetapi bisa menikmati ibadah dengan baik. Terima kasih Bapa, walaupun doa ini sedikit kami minta, tetapi Engkau bisa tahu isi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengasihi-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab dibuka dari Hosea 3 ayat 1 sampai 5. Dengan perikop, diterima kembali tetapi dianggap sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seseorang lelaki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Berfirmanlah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Menyanyi dari Kidung Pujian, Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perlu
Shalom, pemuda-pemudi yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Hosea pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu telah terbentang di hadapan kami. Berkati dan bimbing kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Berfirman-Lah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Rekan muda-mudi yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai seorang Kristen, kita mengenal satu ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang menjadi pokok ajaran yang kita kenal, yaitu tentang kasih atau mengasihi. Sangat mudah bagi kita untuk mengasihi orang yang dekat dengan kita, orang yang benar-benar kita kasihi, orang yang kita kenal. Tapi bagaimana ketika dikatakan bahwa kita juga harus mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang telah menyakiti kita, yang telah melukai hati kita, orang yang bersalah terhadap kita. Sangat sulit. Namun dalam teks hari ini kita melihat sebuah gambaran tentang bagaimana kasih setia Allah kepada bangsa Israel yang saat itu berkhianat, atau disamakan dengan seorang perempuan yang suka bersundal dan berzina. Mari kita lihat bagaimana kehidupan Hosea dan keluarganya. Pada pasal yang pertama, di sini dikatakan bahwa firman Tuhan itu datang kepada Hosea. Allah memerintahkan Hosea agar ia menikahi seorang sundal, seorang perempuan sundal, atau yang kita kenal dengan pelacur. Bagaimana seorang laki-laki yang biasanya menggunakan logikanya dalam menghadapi hubungan dengan perempuan. Ketika diperintahkan untuk menikahi seorang sundal, seorang pelacur, pasti sangat sulit bagi Hosea pada saat itu. Akan tetapi dengan ketaatannya kepada Tuhan, kepada Allah, ia pun melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Namun sayangnya, ironisnya, perempuan sundal ini yang bernama Gomer tidak setia dan tidak mencintai Hosea. Oleh sebab itu, ditulislah teks pada pasal yang ketiga ini, di mana Allah kembali lagi berfirman kepada Hosea agar Hosea ini mengambil dan mencintai lagi istrinya. Istrinya yang telah berkhianat, yang telah bersundal lagi setelah ia nikahi. Dan Allah memerintahkannya untuk menikahi lagi seorang Gomer. Bagaimana seorang laki-laki menikahi seorang sundal, lalu seorang sundal ini berkhianat, berselingkuh dengan laki-laki lain, berzina dengan laki-laki lain. Lalu diminta untuk rujuk lagi, untuk kembali lagi.
menikah lagi, pasti lebih sulit lagi bagi Hosea. Hosea diperintahkan untuk mengambil istrinya ini dengan cara membeli Gomer dengan harga 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Itu sebuah uang tebusan bagi majikan Gomer. Ketika Hosea ingin mengambil kembali perempuan itu, yaitu Gomer. Lalu setelah Gomer ditebus, ia harus mengalami masa yang dikatakan karantina, yaitu untuk tetap tinggal diam dan tidak menjadi kepunyaan siapapun. Dan bahkan dikatakan bahwa Hosea sendiri pun tidak boleh bersetubuh dengannya sampai ia menjadi istrinya lagi. Sampai ia menjadi istrinya kembali. Hal ini menggambarkan hubungan Hosea dan Gomer, menggambarkan hubungan Allah dengan bangsa Israel. Bangsa Israel pada saat itu berzina, dikatakan berzina, yaitu menyembah berhala-berhala, menyembah Allah-Allah lain, ilah-ilah lain, dan mengkhianati Allah yang saat itu benar-benar mengasihi bangsa Israel. Apa yang dilakukan oleh Hosea sama juga dilakukan oleh Allah. Allah menebus bangsa Israel ini melalui sebuah perjanjian, sebuah janji yang ia nyatakan dengan kedatangan Yesus Kristus sebagai Sang Mesias. Bangsa Israel ditebus bukan dengan barang fana, bukan dengan emas, perak, mur, bukan. Melainkan dengan jiwa Yesus. Dengan harga yang sangat mahal. Dengan darah dan daging Yesus Kristus. Nyawa seorang Yesus Kristus. Untuk menebus dosa-dosa bangsa Israel pada saat itu. Kemudian bangsa Israel ini juga mengalami masa-masa karantina. Pada ayat yang keempat dikatakan dengan jelas di situ. Israel ini dijauhkan dari segala sesuatu yang membuat mereka berzina dengan Allah, yang membuat mereka menyembah berhala lain. Berhala-berhala, ilah-ilah lain. Tujuan dari karantina ini ialah agar bangsa Israel sungguh-sungguh kudus. Kudus kembali lagi di hadapan Allah. Agar dengan keadaan yang kudus itu, bangsa Israel ini dapat menerima kasih Allah. Yang sebenarnya sudah dinyatakan oleh Allah pada saat itu. Di sini sekalipun bangsa Israel telah mengkhianati Allah, Allah tidak pernah melupakan perjanjiannya. Yaitu memberikan Sang Mesias dari keturunan Daud. Keturunan seorang Raja Daud. Rekan muda-mudi yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada dua hal yang perlu kita renungkan bersama-sama dalam kehidupan kita. Yang pertama ialah kita mengingat bahwa walaupun manusia, kita yang ada di tempat ini sebagai bangsa Israel secara rohani yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan orang-orang yang berdosa ini, walaupun kita jatuh dan jauh dari Allah, kasih Allah ini tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah sama sekali dalam kehidupan kita. Dan Allah ingin agar kita juga mengasihi Dia seperti Ia mengasihi kita dan mengampuni kita. Kasih kesetiaan Tuhan ini sangat mahal,
sangat mahal, dan tidak pernah berubah sampai kapanpun, dimanapun, tidak akan pernah berubah. Oleh sebab itu, rekan-rekan sekalian, pemuda-pemudi Kristen, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anaknya, kita perlu mengerti bagaimana isi hati Allah. Dan kita juga harus mengasihi dan tetap setia kepadanya, hidup kudus di dalam setiap jalan-jalan hidupnya, dan terus menjadi ciptaannya yang mulia. Ciptaan yang mulia bagi Allah. Lalu yang kedua, dari kasih Kristus yang mati di kayu salib sebagai Sang Mesias, di sini kita diberikan kesempatan untuk merasakan kasih dan kekudusan Allah. Kristus adalah harga yang sangat mahal yang Allah berikan untuk menebus kita, orang-orang berdosa, orang-orang yang hina ini, orang-orang yang telah berkhianat kepada Allah. Kita sudah merasakan begitu besar kasih-Nya Allah, begitu besar kesetiaan Allah. Maka satu hal yang perlu kita lakukan sebagai seorang Kristen, sebagai muda-mudi Kristen, yaitu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dalam tiap-tiap doa kita, sungguh berat sebenarnya mengucapkan, ampunilah kami seperti Bapa mengampuni orang yang bersalah. Sangat sulit sebenarnya, tapi tidak mustahil untuk dapat dilakukan. Sebab dengan pertolongan dari Roh Kudus, dari Tuhan Yesus Kristus, kita akan dimampukan untuk melepaskan pengampunan. Walaupun memang tidaklah mudah. Dan mengampuni ini bukan hanya tentang memaafkan, tetapi tentang bagaimana mengasihi orang yang bersalah itu seperti kita mengasihi ia sebelum ia melakukan kesalahan kepada kita. Di sini bukan hanya firman Tuhan ini bukan hanya diperhadapkan untuk rekan-rekan sekalian, tapi saya pun yang ada tempat ini berusaha untuk setia dan tetap melaksanakan setiap perintah Tuhan ini. Setiap apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Agar kita terus hidup kudus dan mulia bagi nama Tuhan. Dengan demikian pula kita menunjukkan bahwa kita adalah umat Kristen, anak-anak Allah yang sejati, seperti Dia yang dapat mengasihi musuhnya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Penyanyi dari Kidung Pujian, Pujilah Aku Tuhan. Pujilah aku
syafaat. Mari kita naikkan syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kekal. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Kasih-Mu baru setiap hari. Perlindungan-Mu dan pemeliharaan-Mu setiap waktu kami rasakan. Akal budi kebijaksanaan Engkau berikan. Berkat makanan, kesehatan Engkau penuhi. Pengampunan Engkau karuniakan bagi kami. Bapa yang sungguh baik, kami datang kepadamu dan mengaku keterbatasan, bahkan kekurangan kami, manusia yang penuh dengan dosa, yang sering melalaikan perintah dan nasihat Tuhan. Baik perkataan maupun perbuatan kami sering sekali mengecewakan dan menyakitkan sesama kami manusia, bahkan menyakiti hati Tuhan. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang memohon kepadamu agar Engkau mengampuni kami Tuhan atas kekeliruan yang sering kami lakukan. Tolong lepaskan kami dari jeratan kuasa yang jahat, serta bentuklah kami menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan dan anak-anak yang taat kepada orang tua. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, bukalah hati dan mata kami untuk dapat melihat kehendak-Mu, untuk dapat melihat perbedaan antara baik dan jahat. Tuntunan penyertaan Tuhan senantiasa membimbing langkah juang kami menjadi muda-mudi Kristen yang sejati, yang selalu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan sesuai dengan talenta kami masing-masing. Tolong ajar kami agar dapat tetap setia sekalipun kami sedang berada pada titik terendah dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat memahami semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami dan untuk dapat melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami pun memohon agar Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan kami dan orang tua kami. Biarlah berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami agar senantiasa menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Berkati dan bimbing muda-mudimu dalam masa pendidikan yang sedang dijalani. Biarlah ilmu pengetahuan semakin bertambah dan berbuah dalam kehidupan mereka. Sehingga melalui itu semua hidup dan kehidupan mereka semakin baik adanya dan semakin berguna untuk masa depan yang diimpikan. Kami pun memohon Tuhan bagi setiap muda-mudimu yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, yang sedang berjuang menggapai cita-cita. Biarlah Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kuatkan imun kami dan teguhkan iman kami, agar tubuh kami senantiasa sehat dan Engkau dapat menggunakannya menjadi alat-Mu memperluas kerajaan Allah di dalam dunia ini. Kami pun berdoa bagi muda-mudimu yang sedang sakit. Berikan mereka kesembuhan, kekuatan, kesehatan melalui obat-obatan, melalui peralatan medis, para dokter dan para perawat, ataupun melalui kasih sayang orang terdekat yang dengan telaten merawat mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang pada bulan ini menikmati pertambahan usia. Kami memohon kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mereka digerakkan untuk selalu berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan. Umur panjang di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, kedewasaan iman, agar tetap hidup, teguh, berpegang
hanya pada tangan-Mu Tuhan. Bimbing mereka agar selalu hidup dalam kasih dan kekudusan-Mu Tuhan. Terlebih-lebih untuk tetap setia melayani-Mu Tuhan. Begitu banyak harapan, doa, permohonan kami kepadamu Tuhan. Namun jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Anak dan Roh Kudus. Kami alaskan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan kita. Pengantar, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkurang. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Doa persembahan syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang akan diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, mari kita menyanyi Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima
Tuhan. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita hari ini. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak
Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari SPP Jemaat Tamiang Layang mengucapkan selamat beribadah dan selamat bermalam minggu. Kami juga mengucapkan selamat hari jadi Jemaat Tamiang Layang yang ke-164 tahun. Tetap sehat dan tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.